Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Materi pembelajaran kita hari ini dengan topik Roh Kudus membaharui gereja. Bahan Alkitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 19, Galatia 3 ayat 26 sampai 29 dan Galatia 5 ayat 18. Indikator dari materi kita hari ini, pertama, menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana. Kedua, menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif terhadap orang-orang yang ditolak masyarakat. Ketiga, menyusun langkah-langkah untuk menjadikan gerejanya lebih inklusif. Gereja yang terbentuk pada abad pertama Masehi setelah peristiwa turunnya Roh Kudus adalah buah dari pembaharuan yang Allah lakukan melalui Roh Kudus-Nya terhadap umat Yahudi pada waktu itu. Dengan pemahaman ini, maka kita mengerti mengapa di abad pertengahan gereja mengalami pembaharuan dan hingga kini pembaharuan itu harus tetap berjalan. Reformasi tidak cukup hanya dengan gerakan pembaharuan gereja pada abad ke-16 atau ke-17 saja, melainkan harus berjalan terus bahkan sampai sekarang dan yang akan datang. Silakan anak-anak Ibu menceritakan siapa itu Peter Waldo dan Jan Hus. Peter Waldo tahun 1140 sampai 1318 adalah seorang laki-laki dari kota Lyon di Perancis yang mengajarkan kehidupan Kristen yang radikal. Yang pasti Waldo mulai berkhotbah kepada masyarakat umum berdasarkan pemikirannya bahwa orang Kristen harus hidup sederhana. Demikian penjelasan dari saya Ibu Linda Simanjuntak. Di Ceko, Jan Hus tahun 1369 sampai 1415, seorang pastor, filsuf dan dosen di Universitas Karel di Praha. Hus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan dibakar di tiang karena dianggap mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan doktrin gereja pada waktu itu. Setelah kematian Hus, pengikut Hus yang hampir 95% penduduk melawan gereja yang terlibat dalam Perang Husid, yang terjadi hampir 5 kali. Demikian penjelasan saya Ibu Linda Simanjuntak. Bagus, benar sekali. Terima kasih atas penjelasan anak-anak Ibu. Peter Waldo dan Jan Hus adalah dua nama penting yang berperanan cukup besar dalam pembaharuan gereja sebelum munculnya tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther dan Johannes Calvin 1 abad kemudian. Orang-orang seperti Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther dan Johannes Calvin melihat bahwa ada banyak hal yang tidak beres dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Orang banyak diajak untuk kembali kepada inti ajaran yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Di abad pertengahan, kehidupan orang Kristen pun mengalami banyak kemunduran. Gereja menjual surat-surat penebusan dosa, sehingga dengan membeli surat itu seseorang otomatis akan diampuni dosanya. Bukan hanya itu saja, orang juga bisa membeli surat penebusan dosa itu untuk kerabat mereka yang sudah mati. Perubahan yang dahsyat terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Coba sekarang anak-anak sebutkan perubahan-perubahan apa yang dapat kamu temukan dalam bacaan Kisah Para Rasul 2. Perubahan para murid tidak takut lagi akan ancaman-ancaman yang mungkin akan datang. Para murid berani untuk bersaksi akan berita kabar baik.
Demikian dari saya Ibu Linda Simanjuntak. Pembaharuan yang dialami oleh orang Kristen dalam gereja perdana. Mereka berubah, tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-45. Demikian penjelasan saya Ibu Linda Simanjuntak. Gereja adalah komunitas umat Allah yang diperbaharui. Para pengikut Kristus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian yang lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru yang dimeteraikan Allah di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Hal ini sudah kita bahas di kelas 9. Gereja perdana adalah komunitas yang diperbaharui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Ketika banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, bahkan juga orang-orang yang berasal dari latar belakang non-Yahudi, Petrus menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibebani dengan Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen. Gereja perdana itu akhirnya mengerti bahwa yang paling utama bukanlah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu, melainkan jiwanya, yaitu tuntutan supaya umat Allah bertindak adil dan setia kepada Allah seperti yang dikatakan dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dari sini kita dapat mengerti bahwa pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita di dalam gereja Tuhan hanya bisa terjadi dengan benar apabila hal itu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang tetap tinggal di dalam gereja dan menuntun jalan hidupnya. Perubahan-perubahan yang lain yang kita temukan dalam gereja perdana adalah gereja perdana merupakan komunitas yang inklusif. Buktinya yang pertama, mereka menerima kehadiran orang-orang Helenis, yaitu orang-orang yang berbahasa Yunani dan kemungkinan bukan orang keturunan Yahudi. Yang kedua, gereja perdana terbuka terhadap perempuan. Ini terbukti dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15, di mana seorang perempuan yang berperanan besar dalam pelayanan Paulus yang bernama Lydia. Yang ketiga, gereja perdana terbuka kepada kaum marginal. Dan yang keempat, gereja perdana terbuka untuk sida-sida dan ritual Yahudi. Jadi gereja perdana adalah gereja yang inklusif. Artinya gereja itu terbuka, tidak membeda-bedakan orang, bahkan terhadap orang-orang yang dalam masyarakat Yahudi biasanya diasingkan, ditolak, dan dijauhi orang banyak. Gereja membuka dirinya lebar-lebar. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja yang telah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Dengan kata lain, tidak cukup pembaharuan yang terjadi sekali di masa Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, atau Yohanes Calvin. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi, karena gereja harus terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakatnya. Kesimpulan materi kita hari ini, kita belajar bagaimana gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Di bawah pimpinan Roh Kudus sendirilah gereja melaksanakan berbagai langkah pembaharuan yang diwujudkan antara lain
di dalam sikap gereja yang terbuka terhadap banyak orang yang sebelumnya tersingkir atau ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu. Misalnya, orang-orang asing atau Helenis, kaum perempuan, dan orang-orang Kasim atau orang Kebiri. Penerimaan ini sendiri sudah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak membeda-bedakan latar belakang. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMA kelas 10 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.